Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rata Krisnanti dengan NIM 17111201993 kelas 7D. Di sini saya akan melakukan tindakan teknik relaksasi menggunakan message atau pijatan kepada Nyonya L. Di sini saya telah memverifikasi data, saya sudah menyiapkan alat, saya sudah mencuci tangan, dan saya siap melakukan tindakan. Permisi Ibu, apakah benar ini dengan Nyonya L atau Ibu Lia? Ya, benar. Ya Ibu, di sini saya perawat Ratna akan melakukan tindakan message atau memijat Ibu. Bagaimana Ibu yang Ibu rasakan? Agak pegel Mbak tangannya. Kira-kira itu pegelnya kenapa ya Bu? Kayaknya ketinggian Bu waktu tidur. Pegelnya itu rasanya selalu ada atau kadang-kadang? Iya, selalu ada. Kalau boleh tahu, kalau sakitnya dari 1 sampai 10 itu, kalau 1 tidak sama sekali, kalau 10 sangat sakit, itu di antara 1 dan 10 angka yang mana? 5. Begitu. Kalau begitu saya akan melakukan tindakan yaitu message, memijat, bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi rasa sakit atau nyeri pada tangan Ibu. Dengan prosedur nanti saya akan memijat tangan Ibu dari jari hingga pangkal lengan dan memijat bagian leher dan pundak di kepala. Dengan waktu 10-15 menit, gimana Ibu, apa bersedia? Ya, sedia. Baik Ibu, yang pertama menutup privasi dan menutup tirai. Lalu menyiapkan alat. Di sini ada bantal karena posisi Ibunya duduk. Setelah bantal kita sarapi dengan handuk. Permisi tangannya Ibu. Di sini kita membebaskan tangan Ibu untuk lebih mudah melakukan message. Baik Ibu, di sini saya menggunakan baby oil dan hand body. Ibu akan memilih yang mana? Hand body aja. Baik. Yang pertama kita tuangkan hand body secukupnya. Lalu kita putar-putar supaya hangat. Kita lakukan pemijatan yang pertama di telapak tangan. Lalu yang selanjutnya kita melakukan pijatan sirkulasi seperti memutar-mutar dari ujung ke pangkal jari. Dilakukan secara bergantian sampai 8 kali. Yang kedua, kita melakukan teknik seluncur, yaitu dilakukan dari pangkal hingga ke pergelangan tangan. Jika kita rasa kurang untuk lebih licin, kita bisa menambahkan lagi. Selanjutnya kita menggunakan teknik seluncur, yaitu dari pergelangan hingga ke lengan, berjumlah 8 kali. Bicep, tricep, bicep, tricep, bicep, tricep selama 8 kali. Selanjutnya kita lap dengan handuk. Baik Ibu, di daerah lengan dan tangan sudah selesai. Mari kita ke daerah pundak dan kepala. Baik Ibu, posisinya terlongkok Ibu. Yang pertama kita fiksasi kepala. Kita lakukan tarik ke bagian leher selama 8 kali. Selanjutnya dari leher ke pundak kanan. Lalu ke pundak kiri. Setelah itu kita fiksasi secara bersamaan dari leher ke bawah.
Baik Ibu, sudah. Ibu, jadi gimana Ibu rasanya? Apakah sudah mendingan? Ya, lebih nyaman. Udah lebih enak ya Bu badannya. Ya, terus. Untuk skalanya tadi sakitnya dari 5 atau sudah berkurang atau belum? Ya, udah berkurang jadi 2. Udah mendingan ya Bu? Ya, udah agak jarang juga, udah nggak sakit. Udah nggak terlalu sering ya Bu pegal-pegalnya? Ya. Ya Ibu, di sini saya selesai melakukan tindakan massage. Kalau ada butuh lain bisa memanggil saya di ruang perawat ya Bu. Terima kasih, saya telah selesai melakukan tindakan massage atau memijat pada Nyonya L. Saya sudah merapikan alat, saya sudah mencuci tangan, dan data yang saya peroleh yaitu rasa sakitnya yang tadinya sering sekarang sudah menjadi jarang. Skalanya yang tadinya 5 sekarang sudah menjadi 2. Ekspresi mukanya yang tadinya merasa seperti kesakitan sekarang sudah mendingan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rata Kristanti, kelas 7D dengan NIM 17110201993. Di sini saya akan melakukan tindakan yaitu pemakaian dan pelepasan APD atau alat pelindung diri. Yang pertama kita memakai surgical gown. Yang kedua kita memakai masker N95. Lalu kita memakai face shield dan memakai handscoon. Sudah. Untuk pelepasannya, yang pertama kita melepaskan shield, lalu masker jangan sampai menyentuh bagian luarnya, lalu melepaskan surgical gown, dan yang terakhir melepas handphone. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rata Kristanti, kelas 7D dengan NIM 17110201993. Di sini saya akan melakukan tindakan yaitu sadari. Yang pertama, membuka baju, melihat payudara kanan dan kiri sama atau tidak, simetris atau tidak, dan putingnya menonjol atau tidak. Yang kedua, letakkan tangan di atas kepala, lihat bagian payudara sama sisinya atau tidak, lihat putingnya dan kulitnya sama atau tidak. Miringkan tubuh ke kanan, lihat payudara simetris atau tidak. Miringkan badan ke kiri, lihat payudara simetris atau tidak. Selanjutnya, tangan ditaruh di pinggang, lalu lihat ada perubahan pada payudara atau tidak, lihat simetrisnya dan lihat peregangan otot dadanya. Selanjutnya, posisikan tubuh tiduran, tapi ini saya contohkan saat saya duduk, yaitu tangan kanan di sebelah ketiak dan tangan kiri di atas. Diraba ada benjolan atau tidak, dan lakukan pada payudara satunya dengan cara yang sama. Tekan-tekan dari atas ke bawah, dari bawah ke atas,
dan lakukan pada payudara satunya sebanyak 3 kali. Cicit bagian puting membulat ke arah luar payudara, rasakan ada benjolan atau tidak, dan lakukan pada payudara satunya. Pencet puting mengeluarkan cairan atau tidak, dan lakukan pada payudara satunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ratna Kristanti dengan NIM 17110201193. Di sini saya akan bertanya kepada Tuan D untuk akses aspek spiritual dan akses aspek budaya. Permisi, apakah benar nih dengan Bapak Doni? Benar. Jadi di sini saya akan bertanya tentang aspek budaya dan aspek spiritualnya. Jika Bapak itu ada beberapa orang lain yang ingin mengetahui kondisi kesehatannya, nah Bapak termasuk orang yang ingin banyak mengetahui kesehatan itu atau tidak? Ya, saya sendiri sih pengen mengetahui lebih dalam tentang kesehatan diri saya sendiri. Contohnya? Seperti mengetahui penyakit yang ada dalam tubuh yang tidak bisa kayak tidak kasat mata gitu. Apakah Anda lebih memutuskan keputusan Anda sendiri atau lebih ke keluarga Anda yang untuk memutuskan masalah medis Anda? Kalau untuk itu sih ya diri saya sendiri, soalnya kan yang sakit ya diri saya, terserah saya mau ambil keputusan gimana. Apakah Anda ingin berada di kamar ketika saya berbicara dengan keluarga Anda? Lebih baik sih enak kayak ngomong langsung keluarga sama yang pengen ngasih tahu sama saya. Seberapa kepercayaan Anda terhadap Tuhan? Saya percaya pada Tuhan 100%. Seberapa pentingnya ibadah untuk Anda? Nah, penting itu kayak jalur komunikasi ya antara kita dengan Tuhan. Perubahan kepercayaan atau ibadah hari-hari ini? Ada tetap sholat 5 waktu. Apakah kepercayaan atau agama yang dimiliki oleh Anda memberikan adanya harapan atau ketenangan atau rasa bersalah, malah takut atau marah? Gara-gara ibadah. Iya. Efeknya ibadah. Ya, agama yang kamu anut tuh memberikan kamu gimana? Tenangan. Kebaikan apa sih ya? Kita menjadi nanti yang baik itu loh. Kita melakukan hal yang baik. Apakah dalam kondisi sakit berpengaruh pada ibadah? Nggak ada ibadah mah ibadah aja. Ada dekatan dua-duanya. Kalau misalkan kayak lumpuh bisa ambil tiduran. Kalau lumpuh total nggak bisa ngomong. Kalau kayak batin bisa. Apakah cara yang digunakan untuk mengekspresikan perasaan? Senyuman. Bener kan? Terus kalau bete, marah? Merengut dari raut wajah. Kelihatan. Apakah terdapat keyakinan budaya, praktik atau keinginan yang mungkin mempengaruhi Anda saat Anda sakit berat? Nggak ada. Bagaimana perhatian Anda tentang kematian? Semua orang pasti bakal ngerasain yang namanya mati. Jadi kayak siap nggak siap ya harus siap. Kan nggak tahu kapan aja, bisa sekarang, bisa nanti, atau kapan. Dengan cara? Berbeda-beda, banyak. Ada yang lagi sehat-sehat aja tiba-tiba kelihatan. Enggak, maksudnya mempersiapkan diri Bapak tuh gimana caranya? Mempersiapkan diri ya melakukan ibadah, amal baik, berbuat baik semua orang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.